Teman-teman, lagi bersama saya Suredi Usman Algayoni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Iko Penantu Nati, atlet catur dari Jambi yang kerap menjuarai pertandingan catur di Jambi dan tingkat nasional, yang saat ini juga sedang melanjutkan S2 di UIN Sunan Kalijaga. Langsung saja kita ngobrol dengan Iko. Assalamualaikum, Iko. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Iko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini posisi lagi di mana nih? Di Jambi, di Jogja? Di Jogja, Bang. Di Jogja. Sedang Iya. S2 ya, di UIN Iya, Sunan S2 di Kalijaga. Jogja. Jurusan apa? Jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Ada motivasi tertentu ngambil ekonomi syariah? Ya, ingin melanjutin jurusan yang sebelumnya. Sebelumnya kan Ekonomi Syariah juga S1. Jadi melanjutin lagi ke S2-nya biar jadi dosen. Amin. Oke, amin. Cita-citanya jadi akademisi, dosen. Iya, iya Bang, amin. Dan dulu ekonomi syariah di Jogja juga? Dulu kebetulan di UIN Jambi. UIN Jambi. UIN Jambi. Dan ini sudah semester berapa kok? Kalau sekarang semester 2 Bang. Semester 2. Semester 2. Iya. Beasiswa? Ini itu biaya pribadi sendiri. SPP berapa sekarang? Untuk jurusan IKU ini 5 juta per semester. Per semester? Iya, 5 Berarti juta. setahun 10 juta ya? Iya, Ngekos di Jogja? ngontrak kebetulan. Ngontrak rumah? Kontrak rumah. Kalau untuk rumah berapa kok? Kalau untuk rumah itu per tahunnya itu 11 juta ya, Bang. 11 juta. Nah, terus ini kan ya masa di rumah ya pasti ya? Iya, Iya, masanya iya, di rumah. iya, iya. Kalau untuk sebulan, untuk kebutuhan bulanan, kira-kira berapa? Tidak menentu sih, Bang, karena palingan sekitar 500 ribuan Untuk bulanan ya? ya untuk bulanan. Dan pengeluaran lain masih ada nggak selain yang tadi SPP untuk kos bulanan? Paling untuk beli-beli buku kayak gitu. Hmm. Untuk perlengkapan-perlengkapan tambahan sih. Ini semester 2. Selesai S1 tahun berapa? Tahun 2020. 2020. 2020. Berarti Hmm. selesai S1 sempat kerja atau langsung S2? Langsung S2, tapi cuti. Pertengahan sempat cuti. S1 Mhm. apa? Semester satunya tuh sempat ikut tuh cuti karena nikah. Mhm. Terus setelah nikah sampai melahirkan terus baru lanjut lagi, Bang. Oke, ini berarti sudah ada buah hati ya? Iya, ada. Berapa tahun umurnya? Sekarang 3 bulan umurnya, Bang. Tiga bulan ya, laki perempuan. Laki-laki, alhamdulillah. Ikut siapa aja nih ke Jogja? Semua keluarga diboyong ke Jogja. Kebetulan yang di Jogja untuk saat ini mama, Mhm. suami sama anak sama saya. Itu aja, 4 orang. Ya, ya makanya kan karena sudah berkeluarga dan bawa keluarga juga, Iya, kan ya bagus kontrak rumah ya, dan untuk ukuran Jogja kan biaya murah ya. iya, alhamdulillahnya murah. Ya, lingkungan akademisnya juga bagus ya, kota pelajar, kota pendidikan ya. Dengan ada suami ini kan pas ikut kuliah, ada yang jaga anak, termasuk tadi mama ikut ya. Iya, Jadi mama. untuk apa jaga anak aman, dan pengasuhan si kecil juga aman ya. Iya, alhamdulillah aman. Aman. Ya, sejauh ini nggak ada kendala ya, Ku ya? Sejauh ini sih nggak ada, Bang, kalau untuk si kecil. Ya, alhamdulillah tadi itu suami cukup support, orang tua juga cukup support, sampai ke Jogja ini luar biasa. Dan ini di kampus mungkin ada Iya, kegiatan di fokus. luar kampus, entah ada kegiatan penelitian, lomba untuk penulisan, hibah misalnya.
Sekarang lagi fokus untuk bikin artikel sih Bang, karena kan ada tugas juga. Terus kalian rencananya langsung pengen bikin itu, guyur-guyur bikin judul untuk tesis. Jadi ketika nanti semester 3, saya sudah bisa mengajukan judul Rencana neliti apa? tentang tentang itu sih, tentang perekonomian yang ada di Indonesia, tentang online shop. Online shop. Iya, Ya, karena kan sekarang serba digital ya. iya, Yang untuk perdagangannya juga e-commerce ya. iya benar. Jadi ini penelitiannya kan ke e-commerce ya. Jadi Iya, Iko meneliti UMKM yang tadinya ya masih konvensional bagaimana ke digital begitu ya. iya. Ya, dan ini untuk kasusnya di mana rencana? Di Jambi, di Jogja? Saya sih kepengennya itu di Jambi, tapi kalau memang tidak bisa memadai ya saya di Jogja. Di Karena kan Jogja. kalau seandainya kasihan anak juga, kalau seandainya itu, kalau seandainya saya bolak-balik, Iya, iya, takut. iya. Hmm. Ya, pertimbangan jarak, waktu, biaya, Iya, belum lagi iya, pertimbangan anak si kecil ya, aku ya. Nah, ya mudah-mudahan yang terbaik dan nanti proses penelitiannya juga lancar. Demikian untuk penulisan tesisnya. Dan amin. harapannya nanti penelitian Iko ini, tesisnya ini bisa bermanfaat memberikan sumbangsi untuk UMKM di Indonesia. Karena kan ini kan tulang punggung ekonomi kita kan UMKM ya. Iya benar. Ya, apalagi di masa COVID, masa krisis yang bertahan kan UMKM. Jadi ini menarik, menarik sekali penelitian ini. Kok tadi S1 ekonomi syariah di UIN Jambi. Iya benar Ada Bang. alasan nggak kenapa ngambil ekonomi syariah dan milihnya di UIN Jambi? Kenapa saya mengambil ekonomi syariah itu, Bang? Karena saya tuh pengen mengenal lebih lebih dalam apa sih ekonomi syariah gitu. Dan saya itu tertarik juga karena kan di lapangan pekerjaan pada saat itu banyak yang mengambil jurusan-jurusan ekonomi syariah gitu. Dan kenapa saya kuliahnya di Jambi? Ya karena saya tinggalnya kebetulan di Jambi pada saat itu, Bang. Waktu pas S1 dulu kok bisa diceritakan nggak ke teman-teman yang menonton podcast kita ini? Selain kuliah, apa saja nih kegiatan di kampus yang diikuti waktu itu? Eh, Kebetulan Iko waktu pas kuliah, Iko juga mengikuti di kuliah Iko itu ada yang namanya pionir juga, Bang. Ada perlombaan juga tingkat-tingkat Pio- nasional. Maaf, pionir itu apa? Pionir. Pekan ilmiah tingkat nasional seperti itu, Bang. Di situ Ya, percampuran, Bang. Ada olahraga, ada kayak debat, semua semua semacam itu ada. Nah, kebetulan saya Iko mengikutin itu tingkat ya. mahasiswa. Tingkat mahasiswa sampai ke tingkat nasional. Untuk bidang apa? Oh, kebetulan kok di bidang catur, Bang. Olahraga ya, Catur. Olahraga olahraga di catur. catur. Nah, Ya, untuk pertandingan tingkat nasional waktu itu pas S1 itu di mana saja waktu itu di lomba? pertama kali itu, Bang, Iku itu lomba di pertama kali masuk itu kan 2016. Hmm. Nah, itu udah ditawarkan lomba tingkat mahasiswa pada tahun 2017 di Banda Aceh kebetulan, Bang. Hmm. Mm-mm. Itu untuk pertama kali yang Pertama kali mahasiswa waktu tingkat pas S1 itu mahasiswa. ya. Iya, iya, Bang. Dan itu se-Indonesia ya, pionir tadi ya. Se-Indonesia tingkat mahasiswa. Masih ingat berapa pesertanya waktu itu? Kurang lebih itu berapa ya? 30-an kalau nggak salah sih, Bang. Ya, oke. Ah, Dan Iko dapat juara waktu itu? Alhamdulillah juara. Ya, juara berapa? Juara satu, Bang. Wah, hebat ya. Juara satu se-Indonesia. Tapi ini kan mewakili kampus-kampus yang ada di Indonesia waktu itu. Iya, kampus-kampus Islam, Bang.
khususnya kampus-kampus Islam. Ini Iko juara 1. Setelah di Banda Aceh ini 2017 ada lagi yang diikuti? Seingat Kapan? Iko Di mana? ada lagi di Malang kalau seingat Iko itu Bang. Di Malang. Di Itu tahun Malang. berapa? Iya. Kira-kira itu tahun 2019. 2019. Hmm. Dan ini juga tingkat nasional. Iya, alhamdulillahnya tingkat nasional juga sama siswa dan itu pionir juga. Pionir juga dan Hmm. masih lingkup Kementerian Agama. Iya, Kampus kemudian. kampus kampus UIN ya. Iya, Win. Stein ya. Ya, ya bisa. Itu juga. Iya. Ya. Dan ini untuk di Malang ini dapat juara berapa nih Iko nih? Nah, alhamdulillahnya juara 1 juga bertahan. Masih juara 1. Luar biasa ya. Ya. Dan setelah itu masih ada ikut lagi sebelum tamat? Sempat mau ikut lagi di PKM tapi keburu COVID. Jadi itu apa ditunda dan akhirnya aku memutuskan untuk wisuda. Jadi Dan tidak nggak ikut ikut lagi. lagi. Iya. Dan nggak ikut lagi ya. Kita COVID Heeh. pergerakan pun kan terbatas ya. Dan waktu itu Iya. mesti daring ya untuk meminimalisir penyebaran virusnya ya. Dan wisuda Heeh. tahun 2020. Sebenarnya saya itu disuruh untuk ditahan dulu untuk wisuda, katanya ikut aja lagi itu pionir katanya atau PKM nanti aja wisudanya. Tapi saya kayaknya kalau saya tunggu belum tentu COVID-nya itu juga itu selesai. Jadi saya mikir selesai ya. untuk saya nunggu tapi COVID-nya masih ada kan sama aja dengan bohong gitu. Iya, iya, iya. Kok dengan raihan prestasi tingkat nasional pas S1, ini apakah ada kemudian penghargaan dari kampus? Iya Bang, dari kampus sendiri itu ada penghargaannya itu berupa pengurangan SPP yang awalnya dari 2 jutaan jadi 400.000 gitu dari kampus. Tinggal 400.000 yang dibayar Iya 400.000 per semester. per semester. Dan ini kan cukup membantu ya, apalagi kan Bapak sudah duluan Almarhum. meninggal dan Ibu yang jadi single parent membiayai Iko Iya, dan kedua saudaranya. Waktu itu saudara Iko juga kuliah saat itu atau sudah kerja? keluarga itu saudara kebetulan dua-duanya udah menikah. Sudah Jadi memang menikah. saya tanggung sendiri kuliah. Ya, tapi dengan penghargaan dan pengurangan FCP tadi ini kan cukup meringankan beban mama ya. Iya, alhamdulillah. Tadi selain kuliah, kemudian ikut pioner, terus PKM, ada lagi nggak kegiatan yang diikuti mahasiswa? Ya katakanlah organisasi misalnya, intra ekstra. Pernah ikut itu sih Bang, PMII, tapi memang tidak aktif dalam organisasi itu. Kurang aktif karena sibuk di perlombaan itu Bang, jadi terbagi. Iya, ya. Jadi memang benar-benar fokus ke catur tadi ya. Iya Bang. Nah, ini sejak kapan Iko mengenal catur ini? Kalau kalau sejak kapan mengenal catur ini dari SD Bang kebetulan nih mengenal catur. Dari Dari SD SD? sudah tahu. Iya, Ya, itu dari yang TK. kenalinya siapa? Kebetulan almarhum Bapak dari TK Almarhum, udah ngajarin. almarhum Bapak dari TK sudah ngajarin. Bapak Mm. atlet catur Bukan Bang, tapi Bapak itu dulu guru olahraga di Jambi. di Jambi, Kalau Mama, URT. Tapi oke, sekeluarga bisa bermain catur. sekeluarga bisa main catur. Alhamdulillahnya bisa Bang, Mama juga bisa ya. bisa. Ini Iko bersaudara berapa orang? 3 bersaudara.
Tiga bersaudara. Iko anak sulung, Anak bungsu. Bungsu, bungsu, Bang. Iya, bungsu. bungsu. Di atas abang kakak. Di apa anak pertama itu cowok laki-laki, Mhm. yang kedua perempuan, yang terakhir perempuan. Oke. Jadi ini udah sejak lama dikenal oleh almarhum bapak dan memang ini sekeluarga bisa catur. Hmm. Dan dari TK itu eh, apakah Iko ada klub yang diikuti di Jambi? Nah, terus ikut lomba begitu? Seperti apa? Waktu itu waktu waktu kecil itu Bang saya tuh pernah ikut di KONI, ikut latihan di KONI. Tapi Waktu pas TK tadi, SD. kalau SD ya waktu SD saya pernah ikut di KONI, ikut Hmm. lihat-lihat orang main catur di KONI, tapi belum masuk klub. Hmm. Belum. Tapi ketika kelas 3 SD itu udah masuk di Percasi Batanghari, Iya, iya. Persatuan Catur Indonesia Ya, di Batanghari. di Batanghari, Berarti Kabupaten Batanghari. tinggalnya di Batanghari, di Jambi. Tinggalnya di kota Jambi, Bang, tapi atletnya saya atlet Batanghari. Oke. Kenapa nggak di Jambi tapi di Batanghari? Maksudnya kenapa menjadi atlet Batanghari? Iya, iya. Ya karena menurut saya Batanghari itu kompak dalam Hmm. apa dalam segi apa ini? Pokoknya dia kompak, Pembinaan atletnya, pembinaan fasilitas, atlet. begitu ya. Iya bener Bang, Dan kompak dan ya, terus dia lebih mengutamakan kekeluargaan. Nah, itu yang bikin ikut tuh betah di Batanghari. ya dalam arti ini pembinaan atletnya itu sudah seperti keluarga begitu ya. Sehingga Nah, benar. kedekatan, jalinan emosional, belum dukungan percasinya termasuk pemerintah daerahnya dari sisi anggaran, sarana prasarana atlet itu betul-betul didukung di Batanghari. Iya, alhamdulillah didukung. Nah, itu yang kemudian memutuskan ikut jadi atlet Kabupaten Batanghari. Iya, bisa bisa dibilang seperti itulah Bang kira-kira. Ya, jadi ini eh, kan ikut percasi ya, dan Heeh. bisa diceritakan lebih lanjut perlombaan yang diikuti pas sekolah itu, kemudian tingkat kabupaten, provinsi di Jambi sampai ke nasional. Sebelum sebelum mahasiswa tadi. Oh, kalau sudah ikut di dalam klub Percasi Batanghari itu Bang, itu tingkatnya tingkat porprov kayak gitu. Dan Mhm. ikut pernah pertama sekali mendapat medali perunggu itu di porprov Bungo. Bungo namanya tuh ada. Masih Kabupaten ingat tahun Bungo. berapa? Kalau tahunnya itu 2000 kelas 3 S 2000 berapa itu ya? 2000 kalau tahunnya saya lupa sih, Bang. Ya, SD, SMP. SD. SD ya. SD. SD itu sudah juara tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Tapi Wah, juara 3 wah hebat perunggu. sekali ya. Luar biasa ini SD sudah juara 3 tingkat provinsi di Jambi. Jambi. Ya. Dan Porprov. ya, setelah itu kok di mana lagi? Kalau untuk yang kayak Porprov itu, Bang, kalau untuk yang saat ini alhamdulillahnya itu peringkat 1. Ya. Kalau Porprov, kalau kabupaten, itu belum pernah itu. Kalau kabupaten selalu itu tanpa seleksi, alhamdulillahnya. Kalau itu langsung tingkat provinsi. Ya. Jadi pemain inti lah intinya. Dipercaya jadi pemain inti dari Kabupaten Batanghari. Ya, mewakili Kabupaten Batanghari sebagai Mm-mm. pemain inti dan di Jambi juga juara 1 ya. Dan kemudian mewakili ke tingkat nasional. Pernah ikut PON juga, tapi di PON di Jawa Barat 2016. 2016. Heeh. 2016 itu waktu pas masih sekolah ya. Iya, waktu mau tamat ya, kelas 3 Sama SMA.
kelas 3 SMA. Itu udah tamat kalau nggak salah udah tamat dan itu mau masuk kuliah dan Ya, ikut iya. ya. Dan tadi kok kan SD terus ke SMP, SMA di luar yang disebutkan tadi ke perlombaan di mana lagi yang ikuti dan bagaimana waktu itu hasilnya? Oh, yang terakhir-terakhir ini aku pernah ikut lomba di Makassar, Bang. Di Makassar, itu di tempat kampungnya suami, itu ada perlombaan umum. Mhm. Kebetulan itu salah satu-satunya perempuan yang mengikuti lomba tersebut, yang lainnya pesertanya laki-laki. Nah, itu tapi aku masuk di 30 besar lah, Alhamdulillah kan 1 sampai 30 itu dapat hadiah kebetulan. Ya, Nah, itu lomba terakhir Riko. ini terakhir tahun berapa nih? Tahun 2022. Tahun 2022. Iya. Dan suami dari Makassar ya, Suami di Maros. di Maros. Maros. Nah ini luar biasanya kan Iko satu-satunya perempuan yang masuk Iya. masuk 30 besar tadi ya. Iya, Alhamdulillah 30 besar. Dari 68 kalau nggak salah. Dari semua itu pesertanya laki-laki semua. Satu-satunya perempuan. Ya, Iya. ini keren sekali ya. Jadi Ko, ini kan banyak sekali rayaan prestasi ya tadi kalau di Batanghari ya udah jadi pemain utama Inti. mewakili Batanghari ke provinsi, di provinsi juga juara di tingkat nasional sampai sekarang mahasiswa. Jadi ini tadi dikenalkan orang tua. Yang membuat Iko suka catur ini apa? Yang membuat Iko suka catur ini Bang, ini nih olahraga yang paling enak menurut Iko. Tinggal duduk saja, nyantai, pakai AC gitu. Terus tuh kalau menang dapat uang, Iya, uang iya, iya, pembinaan gitu. iya, iya. Uang pembinaan ya. Eh, tapi kan waktu pas masuk Percasi tadi dan dalam ini kan sempat ikut klub ya, Iya, Percasi. Percasi ya. Heeh. Dan itu dari sisi biayanya gimana dulu? Apakah gratis? Gratis, gratis Bang. Ya, karena tadi didukung pemerintah daerah ya. Iya, Ya, makanya ini keterusan nih jadi terusan. atlet dan berprestasi dan tadi juga dari pemaparan itu kan dikenalkan orang tua, artinya ada role model orang tua. Di rumah juga lingkungannya lingkungan pecatur begitu ya. Tambah itu juga. Jadi di Iya. antara semua lomba yang ikut itu yang paling berkesan yang mana kok? Yang paling berkesan itu itu sih Bang yang terakhir ke lomba ini nih di Makassar karena satu-satunya perempuan ya kan. Jadi pengalaman gitu. Iya ya. Dan ini Kategori umum ya, umum. kategori umum ya. Iya, Kalau umum. yang sebelumnya kan mahasiswa pelajar ya. Atau Ya. yang di Jambi juga umum. Adik kalau yang di Polprov itu umum juga tapi tingkat perempuan khusus wanita laki-laki sama perempuan itu kan dipisah gitu. Iya, iya, iya. Dan yang sebelum-sebelumnya juga umum tapi perempuan gitu. Heeh. Dan saat Sebelum-sebelumnya juga pernah ikut umum gitu, umum yang laki-laki digabung juga. ya, Tapi itu apa pesertanya tuh ada juga perempuan-perempuan lainnya gitu. Tapi yang untuk satu-satunya ini ya di Makassar ini tadi, Bang. nah itu yang bikin Iko berkesan ya. Karena Iya. satu-satunya dan bisa masuk 30 besar itu luar biasa. Di antara peserta itu ada nggak Master Nasional yang di Makassar tadi? Master nasional ada. Ada. Dan juara yang Master Nasional tadi? Atau masuk 30 Master besar nas juga? juara satu sih. Juara satu. Yang Juara Master Nasional satu. tadi juara satu, ya? Iya. Dari ya juara satu dia. Iya. Dan lagi-lagi ini luar biasa ya, satu-satunya perempuan
masuk 30 besar dan yang dihadapi laki-laki semua ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini kok kedepannya ada target tersendiri di catur ini untuk lomba yang diikuti atau seperti apa menyangkut karir di dunia catur ini? Eh, untuk kedepannya ini kayaknya masih fokus ke perkuliahan, Bang. Tapi kalau sudah selesai perkuliahan ini, saya menargetkan untuk juara di PON. Sebelumnya kan saya pernah gagal di PON. Ya, Nah, untuk kedepannya tuh saya kepengen bisa juara di PON gitu. ya ini PON tahun berapa nih? 2024 saya kan sekarang kan ada PON 2024 tapi saya tidak Hmm, ikut karena saya di Jogja. Ya, Tidak ikut tapi PON selanjutnya insya Allah saya akan ikut. ya, ya. Ini kan karena lagi kuliah posisinya ya. Dan tadi itu punya baby ya, ya kok ya. Iya, waktu pas seleksi kemarin itu saya lagi dalam keadaan mengandung. Hmm, Waktu pas seleksi di Jambi untuk PON 2024 ini. Iya, pas seleksi itu seleksi prapon itu saya lagi itu lahiran Pak Bang, Oh, lahiran. Heeh. Jadi iya, iya, tidak bisa mengikuti. ya. Tambah ini kan ya sekarang si kecil 3 bulan dan saat bersamaan kuliah gitu ya. Jadi Iya, konsentrasi ke kuliah dulu. PON selanjutnya insya Allah itu targetnya ya. target. Iya, kalau untuk kuliah ya insya Allah tahun depan udah selesai ya. Insya Allah, amin. Nah, terus untuk pekerjaan sendiri, ini Iko udah PNS atau jadi guru catur Belum. di Jambi? Belum? Kalau guru catur iya Bang, waktu di Jambi saya buka les gitu Bang di Jambi. Hmm, Tapi kan sekarang udah itu di stop dulu karena masih di Jogja, lagi di ya, Jogja. karena S2 ya. Itu Iya, buka les catur itu di rumah atau di di rumah, nyewa tempat di rumah? di rumah, di Ini rumah. Dulu, di kota Jambinya. ya di kota Jambi. Sejak kapan itu buka les caturnya? Sejak itu Bang pas sejak COVID. Jadi tuh kan banyak tuh Hmm, anak-anak yang kayak pengen tuh tertarik sama catur kayak gitu. Jadi ya sudah kalau memang mau tapi pas COVID saya ikut hmm, nge-Zoom lewat Zoom hmm. ngajarnya. Tapi setelah setelah COVID saya ajak ke rumah gitu. Berarti ini sudah berjalan berapa tahun sebelum S2 ini untuk les catur ini? Udah udah 2 tahunan ya. 2 tahunan. Muridnya Iya. tetangga di sekitar kota Ada itu. tetangga juga, Hah? ada yang dari luar luar itu juga, dari kabupaten juga ada ikut datang ke rumah jauh-jauh. Oh gitu. Iya, Rame muridnya. ya ada lah sekitar 7 orangan gitu, Bang. Ya, Kebetulan ya. ikut tuh ngajarin yang untuk dia ikut O2SN gitu. Saya perwakilan Hmm. ini Kak, ini ya, jadi langsung dilatih gitu. Oh, secara intensif ya untuk persiapan U2SN tadi ya. Ya, persiapan O2SN. Untuk seleksi O2SN itu terkadang mereka datang sendiri ke rumah gitu untuk mau latihan. Tapi ada juga Hmm. kok yang murid yang pengen latihan dari nol itu ada juga yang belum Ya, mengenal catur. ini kita flashback kok. Tadi kan yang menggunakan orang tua, bapak ya. Jadi dari pola asuh orang tua ini, bapak sama mama ini di rumah bagaimana, terutama urusan percaturan ini? Wah, sangat keras sekali ya Bang kalau Bapak itu kalau ngajar itu eh, marah-marah kayak gitu. Tapi memang mendidik sih. Kalau Hmm. seandainya tidak tahu itu dia marah-marah gitu. Tapi sekarang saya baru menyadari ternyata oh ini kegunaannya gitu. Dulu saya juga kayak
aduh apa nih, kenapa kayak dimarah-marah, kayak pernah kayak tidak ingin ikut ini, kenapa dimarah-marah, ternyata ada gunanya juga. Jadi saya terbantu mentalnya, Bang. Hmm, jadi didikannya sangat keras ya. Keras. Ya. Nah, terus apa lagi nih yang diingat dari sosok Bapak dalam hal mendidik Iko terutama catur tadi? Kalau banyak sih yang diingat dari dari almarhum Bapak itu, Pak Bang. Hmm, Banyak sekali ilmu-ilmu yang diberiin ke Iko, terus terutama dalam bidang pendidikan jelas, tapi di catur ini banyak sekali, terutama di mental tadi. Terus ya, kalau berbicara soal Bapak ini agak sedih ya Bang ya. Soalnya kan hmm, udah almarhum, jadi kalau diingat-ingat agak itu hmm. sulit Iya, pokoknya. iya. Yang paling tidak bisa dilupakan dari sosok Bapak dalam ya saat saat Iko diajarin catur, kemudian diikutkan ke KONI tadi Percasi sampai jadi Iko yang seperti sekarang itu. Seperti sekarang. Ketegasannya sih. Ya, Ketegasannya yang bikin mental itu, yang bikin apa, mental itu ada gitu. Awalnya kan ikut tuh kalau dibentak, di apa itu kayak nangis kayak gitu. hmm, Tapi karena bapak kan sering bentak, sering itu jadi itu kayak bikin mental tuh jadinya terbangun. hmm. Walaupun mungkin saat itu nggak nerima ya, Bu. Tapi setelah orang tua ini nggak ada, apalagi menjalani lomba, kemudian kemana, nggak ditemani Bapak. Jadi ingat, oh ini nih, Iya. dulu-dulu Bapak seperti ini ternyata untuk menguatkan Iko sendiri, gitu ya. Ya, kalau sosok Mama sendiri bagaimana? Kalau sosok mama sendiri tuh wanita yang sangat penyabar. Dan itu yang mama itu selalu ikut kemanapun itu pergi, Bang. Kalau Hmm, main-main, kalau di pangkalan ojek, itu tuh mama selalu ada gitu. Iko kan kalau latihannya kan dulu di pangkalan ojek, Bang, sebelum itu. Kalau sebelum di KONI dipercasi, itu kan, ya sebelum dipercasi di pangkalan ojek gitu. ya, di pangkalan ojek dekat rumah atau di mana? Pangkalan ojek di mana? Di pangkalan ojek di dekat rumah, bisa di dekat pasar juga, bisa di mana ada orang main catur ya Iko nimbrung gitu sama mama gitu. Jadi Mama yang nemanin kemana-mana. Iya, kebetulan mama yang nemenin. Ya karena kan Bapak tadi ngajar ya, Ya, ngajar. ngajar dan pulang sekolah itu ikut kalau misalnya ada katakanlah latihan catur atau eh, sparring partner lah ya, itu di Iya, pangkalan ojek itu Mama yang nemanin. mama yang nemenin. Itu sampai mahasiswa pun ditemanin kalau misalnya pergi kemana, lomba begitu. Iya, mama selalu nemenin sih, Bang, kalau lomba-lomba. Tapi kalau tingkat-tingkat mahasiswa, kebetulan mama tidak nemenin, karena memang itu kan tingkat mahasiswa dan Ya, rame juga. ya artinya sebelum waktu pas sekolah ya, Sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu mama selalu nemenin. itu kemana-mana, latihan, lomba, sampai tadi Iya, dari jadi, pangkalan ojek satu ke pangkalan ojek yang lain begitu ya. iya, bener, Bang. Ya, dari Mama sendiri, ya selain sabar tadi, apalagi nih yang paling tidak bisa dilupakan? eh Penyemangat terbesar sih. Ya, Itu dia tuh mama tuh pokoknya tuh nggak ada kata-kata lagi lah kalau buat mama tuh pokoknya the best, ya, Bapak terbaik. meninggal tahun Tahun 2015. 2015. Dan bahkan tadi sosok Mama luar biasa dan sampai sekarang pun tetap jadi support Nemenin. system terbaik nemenin Iya. ke Jogja ya, Mm-mm.
jagain cucu ya si kecil waktu pas Iko Iya, kuliah ya, gantian sama iya, suami dan support anaknya sampai ke jenjang S2. iya, bener Bang. Ya, baik kok ini luar biasa sekali podcast kita ini. Sebelum ditutup, ada yang Iko sampaikan, barangkali secara khusus ke orang tua, ke suami, dan lebih khusus ke penonton podcast kita ini, terutama anak-anak muda Indonesia yang ingin jadi atlet catur juga dan berprestasi seperti itu. Kalau untuk suami sendiri itu pesannya semangat, terus berjuang, menghadapi kehidupan. Kalau kamu nggak sendiri, kita di sini sama-sama. Kalau untuk eh, orang tua di Jambi maupun di Makassar, terima kasih udah support Iko selama ini dan tetap mendukung Iko sampai detik ini, termasuk kakak-kakak juga yang di Jambi, yang di Makassar. Terima kasih banyak. Selalu mendoa Iko. Buat teman-teman semua yang menonton podcast ini, terus semangat, jangan jangan menyerah dalam dalam permainan catur ini. Memang ada menang kalah, tapi yang namanya permainan, jangan jangan mudah menyerah, tetap terus semangat, kejar impian kalian setinggi langit. Luar biasa. Terima kasih banyak Kiko sudah meluangkan waktu berkenan ngobrol di podcast ini, berbagi Ya, cerita, pengalaman, inspirasi, dan semangatnya yang luar biasa tadi disampaikan ke teman-teman, adik-adik kita yang menonton podcast ini terutama. Mudah-mudahan Iko lancar kuliahnya, amin. nanti penelitiannya juga, penulisan tesisnya, dan yang jadi cita-cita Iko juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dosen selepas Amin. ini, dan khusus untuk PON mendatang bisa juara catur nanti. Insya Allah. Ya, Amin. Ya amin. Rabbal Alamin. Nah, Amin. sekali lagi terima kasih banyak dan salam buat keluarga semuanya di Jambi dan di Makassar. Assalamualaikum, Iko. Waalaikumsalam, Bang.